حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita patuhi, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau dan mudah-mudahan bisa segera kembali ke tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kepada guru saya, kakak saya Al-Habib Muhammad ibn Husain Al-Attas. Begitu pula Ustaz Adi Alwi, semuanya para asatid di sini yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap hadirin jamaah pengajian bulanan Markas Syariah Petamburan. Ya walaupun dalam keadaan hujan dari tadi, tapi tetap masih ada yang istiqomah. Walaupun jumlahnya agak sedikit menyusut, wajar karena sebagian banyak yang udah mau jalan tapi karena hujan nggak jadi. Mudah-mudahan yang sudah sampai di sini atau yang sudah niat tapi berhalangan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, biasanya saya membahas kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, tapi karena ada satu hal penting yang harus dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat kita, maka pada kesempatan kali ini saya tidak ngaji kitab dulu, tapi akan saya bahas hal yang saat ini sedang besar yang Allah berikan kepada kita adalah ni'matul Islam. Makanya dikatakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Puji serta syukur bagi Allah atas nikmat Islam. Rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islami akbar ni'amin hallat bisaha. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Saudara, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat kepada kita umat manusia. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kelapangan, nikmat harta, nikmat keluarga. Akan tetapi nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada hambanya yang dicintai dan kepada hambanya yang tidak dicintai oleh Allah. Kita ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Andai kata seseorang Allah berikan nikmat Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta seadanya secukupnya buat hidup, maka itu adalah nikmat yang luar biasa besar, karena ketika dia meninggal dunia kelak dia akan bahagia selamanya. Tapi kalau ada seorang hamba yang Allah cabut darinya nikmat Islam lalu diberikan dunia dan seisinya, saudara, maka dunia dan seisinya hanya akan menjadi wabah, hanya akan jadi musibah baginya. Kenapa? Karena dunia sebentar, ketika dia meninggal dunia akan sengsara selama-lamanya. Na'udzubillah min. Oleh karena itu ibadallah, berkaitan dengan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala punya aturan. Salah satu aturan Allah, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya yang benar cuma Islam. Agama yang benar cuma agama
Selain Islam tidak benar. Itu yang paling benar dengan yang benar. Saya kurang setuju kalau dikatakan yang paling benar adalah agama Islam. Karena kalau dikatakan pakai paling itu sighah tafdhil. Tafdhil itu berarti ada dua hal yang dibandingkan, tapi dua-duanya masih mengandung sifat tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya mengatakan ada dua laki-laki, yang satu namanya Tono, yang satu namanya Tony. Tono sama Tony sama-sama gendut, cuman si Tono lebih gendut. Saya katakan apa? Tono lebih gendut dari Tony. Kalau saya bilang Tono lebih gendut dari Tony, berarti Tony gendut apa kagak? Gendut apa kagak? Gendut. Cuman Tono lebih gendut. Itu namanya tafdhil. Jadi ada dua pihak yang sama-sama memiliki sifat tersebut, hanya saja sifat itu lebih banyak di salah satu dari yang lainnya, saudara. Itu disebut tafdhil. Makanya saya nggak setuju kalau dikatakan Islam agama yang paling benar. Berarti yang lain benar juga, cuman Islam yang paling benar. Bukan seperti itu bahasanya. Kita sebagai mukmin wajib meyakini bahwasanya agama yang benar cuma Islam. Kenapa? Karena Allah yang firmankan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini saudara, karena agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam, yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam, iman atau Islam ini menjadi jurang pembatas. Manakala seseorang memiliki iman, maka dia dinamakan mukmin. Seseorang memiliki Islam, dia dinamakan muslim. Tapi ketika iman dan Islam tidak ada dalam diri seseorang, maka dinamakan kafir. Iman Islam jadi jurang pembatas, menjadi identitas. Kau punya iman, punya Islam, kau mukmin muslim. Kau tidak ada iman, tidak ada Islam, maka kau disebut sebagai kafir. Makanya ibadah Allah, saya heran, saya kaget. Kemarin umat Islam di Indonesia dikagetkan dengan yang dalam tanda kutip katanya hasil bahsul masail di Munas Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat, saudara. Walaupun sebagian dari mereka membantah. Saya banyak kumpul dengan orang-orang Nahdlatul Ulama, dengan para kiai Nahdlatul Ulama. Di beberapa grup diskusi pun saya aktif berdiskusi bersama mereka. Sebagian membantah, oh itu bukan hasil bahsul masail di Munas, Beb. Itu cuma pendapat pribadi Abdul Muqsid Al-Ghazali yang kebetulan ditanyakan sama pers pada saat itu. Dia jawab seperti itu. Hasil Munasnya belum dirilis, belum dikeluarkan. Saya janggal kalau memang seperti itu. Kenapa janggal? Yang pertama, karena yang mengatakan itu hasil Munas adalah NU Online. NU Online itu media resmi Nahdlatul Ulama. Kalau bukan hasil Munas, kenapa NU Online menyandarkan keputusan tersebut kepada bahsul masail Munas NU? Beritanya masih ada, filenya masih ada. Walaupun setelah mendapatkan protes keras dari para ulama, dari umat Islam, saya lihat judul beritanya dirubah, saudara. Tapi linknya ketahuan nggak bisa berubah dan isinya tetap sama. Itu tanda tanya. Kalau memang itu bukan hasil Munas, kenapa kok dimuat di media resmi NU dan dinisbatkan kepada Munas NU, hasil Munas NU? Orang non Muslim nggak boleh disebut kafir, tapi disebutnya sebagai muatin, sebagai warga negara katanya statusnya, saudara. Itu tanda tanya besar. Dan kalau memang Abdul Muqsid Ghazali ini catut nama NU, kenapa nggak ada klarifikasi resmi dari NU? Kenapa nggak ada sanksi untuk orang ini karena mencemarkan nama baik NU? Dan yang lebih besar lagi pertanyaan saya, kalau memang ini bukan pandangan Munas NU, kenapa Said Agil membenarkan pandangan tersebut, bahkan memberikan pembelaan? Seperti yang tadi dikutip oleh Habib Muhammad, katanya selama di Madinah Rasulullah nggak pernah menyebutkan kafir. Oh, itu jelas-jelas di Piagam Madinah, saudara. Di Piagam Madinah jelas sharih Rasulullah mengatakan kafir. Bahkan di situ Rasulullah mengatakan nggak boleh seorang mukmin dibunuh gara-gara orang kafir, dan nggak boleh kita membantu orang kafir membunuh orang mukmin. Jelas kata-katanya, saudara. Dia melakukan pembelaan, berusaha mencari
legitimasi, mencari dalil, mencari pembenaran. Ini ketua umum, nggak sembarangan saudara. Kalau memang itu bukan hasil, kenapa itu diungkapkan? Dan kalau memang itu bukan hasil, kenapa kok PDIP memuji hasil tersebut? Nggak ada klarifikasi saudara. PDIP begitu dengar ada hasil tersebut, oh girang luar biasa dipuji. Ini hasil Munas NU yang mengatakan non muslim tidak boleh disebut kafir. Ini adalah visioner, bagus, cocok dengan roh kebangsaan kita. Wah, Masya Allah. Jadi janggal kalau mau dikatakan ini bukan hasil Munas. Dan Abdul Muqsid Ghazali sendiri ketika diklarifikasi oleh salah satu kawan kami, kenalan kami, diklarifikasi langsung ke Abdul Muqsid Ghazali. Abdul Muqsid Ghazali ini salah satu aktivis JIL, dedengkot JIL. Dia ini termasuk dedengkot JIL yang sering membenarkan pandangan liberalnya dengan kitab-kitab kuning saudara. Ini yang rada bahaya nih. JIL kalau yang gak ngerti kitab kita enak ngadepinnya, tapi JIL yang ngerti kitab nih yang agak repot nih. Dia suka membenarkan pandangan-pandangannya dengan mengutip kitab-kitab kuning. Dia aktivis JIL, tapi sayangnya sekarang mendapatkan posisi kalau nggak salah wakil ketua umum lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama kalau tidak salah. Jadi dapat posisi strategis saudara. Nah, jadi ketika Abdul Muqsid Ghazali diklarifikasi pun kata dia apa? Loh itu kan sudah diresmikan di pleno NU, katanya di pleno, rapat pleno. Dia mengatakan seperti itu. Jadi saya janggal ketika ada serangan habis-habisan dari umat Islam protes, para kiai NU di bawah protes, baru ada respon mengatakan, oh itu bukan hasil Munas NU dan lain sebagainya. Jangan, tolong, jangan bohongi umat. Katakan apa adanya. Kalau memang betul NU tidak berpendapat demikian, NU wajib untuk klarifikasi secara lugas, secara tegas, secara gamblang, sehingga umat tidak dibuat bingung, betul? Nah, makanya ibadah Allah di sini saya janggal. Kenapa kok harus diributkan? Bagi status warga dalam konteks kewarganegaraan katanya. Konteksnya dalam konteks kewarganegaraan, bukan konteks i'tiqad. Padahal nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Dalam konteks kewarganegaraan tidak boleh menyebut non muslim sebagai kafir. Tapi disebutnya sebagai muwatin. Kenapa? Kalau kata keterangan Muqsid Ghazali, karena istilah kafir ini ada kekerasan teologis di situ. Bisa menyakiti perasaan mereka, saudara. Bahkan mereka yang membela pendapat ini banyak mengutip satu ibarah yang dikutip dalam kitab Bahrul Ra'iq Ibnu Nujim dari madhab Hanafi. Di situ ada pendapat yang mengatakan dari kunyah di situ. Nanti walaupun itu nanti bisa dibantah secara ilmiah, dibantah secara panjang lebar. Saya nggak mau bahas itu karena itu studi fikih. Nanti kalau terlalu mendalam di situ, akhirnya umat banyak yang nggak paham. Nah, banyak melakukan pembenaran dengan kitab kuning. Saudara, saya ingin tegaskan yang pertama bicara masalah istilah kafir. Istilah kafir ini yang pertama saya ingin klasifikasi ada dua. Ada kalanya ketika ditujukan kepada sesama muslim. Yang kedua ditujukan kepada orang yang non muslim. Yang pertama, kalau istilah kafir dituduhkan ke sesama muslim, apapun organisasinya, apapun alirannya, apapun golongannya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram kita gampang-gampang mengkafirkan sesama nggak boleh saudara kita gampang mengkafirkan sama muslim. Selama dia mengucapkan doa, saya udah bahas panjang lebar tuh. Berbulan-bulan di Mafahim saya bahas tentang at-tahdhir minal mujazafi bitakfir. Kalau mau lihat tinggal lihat rekaman-rekaman pengajian sebulan-bulan sebelumnya. Tiap pengajian saya bahas masalah itu saudara. Karena memang di Mafahim Abu Yazid Muhammad panjang lebar bahas masalah itu. Haram. Nggak boleh mudah-mudah mengkafirkan sama muslim. Walaupun gara-gara beda pandangan. Kecuali kalau memang perbedaannya perbedaan yang sangat prinsipil. Perbedaan dalam hal usul. Yang mujma' alaih ma'lum minad din bidarurah. Misalkan contohnya seperti nggak ada nabi baru tapi dia meyakini ada nabi baru. Dia meyakini Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu tidak lengkap, Al-Quran itu sudah dirubah dalamnya. Ini sifat-sifat yang sifatnya usul. Islam itu salah satu rukun imannya wajib meyakini Al-Quran itu sempurna, nggak kurang. Al-Quran sampai kepada kita sebagaimana yang diturunkan ke Nabi. Kalau ada orang yang meyakini itu maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Jangan, nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan sama muslim. Cuma gara-gara masalah tahlil, gara-gara masalah ziarah kubur, masalah tawassul saudara. Itu masalah-masalah furu'iyah. Nggak boleh, Anda kalau nggak mau tahlil silahkan. Tapi jangan mengkafirkan orang yang tahlil.
Anda kalau nggak mau tawasul, nggak mau ziarah kubur, silakan. Tapi jangan mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Selama seseorang mengucapkan kalimat syahadat, begitu banyak dalil yang menjelaskan tidak boleh gampang dikafirkan, kecuali kalau dia sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari agama, keluar dari Islam, dan hal tersebut tidak lagi bisa ditakwil, baru dihukumi sebagai kafir. Kira-kira jelas apa kagak? Termasuk perbedaan pandangan politik. Nggak boleh orang gara-gara beda pandangan politik main kafir-kafirin, saudara. Oh ini nih projo nih pendukung Jokowi kafir loh. Wah nggak boleh, saudara, haram. Imam besar kita berkali-kali ngingetin kemarin selama saya di Mekah. Beliau ngingetin berkali-kali ke jemaah, haram, nggak boleh kita mengkafirkan orang lain cuma gara-gara beda pandangan politik, saudara. Ya, menurut kita wajib menumbangkan rezim zalim. Haram hukumnya milih rezim zalim. Akan tetapi seseorang melakukan yang haram nggak sampai jadi kafir, saudara. Nggak boleh kita kafirkan gara-gara hal tersebut. Menurut pandangan kita, menurut ijtihad kita dia salah. Tapi nggak boleh sampai kita kafirkan gara-gara beda pandangan politik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi kata-kata kafir kalau disematkan kepada muslim tidak boleh mudah-mudah mengkafirkan sama muslim sampai betul-betul ada kejelasan. Itu pun yang menghukumi bukan kita, yang menghukumi ulama seseorang statusnya masih muslim atau tidak, yang menghukumi qadha, yang menghukumi orang yang betul-betul ahli sehingga tidak salah dalam menghukumi seseorang muslim menjadi kafir. Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, kata-kata kafir ketika disematkan kepada non muslim. Kalau tadi disematkan kepada muslim hukumnya haram, kita gampang mengkafirkan sesama muslim. Tapi kalau disematkan kepada non muslim hukumnya jadi wajib, saudara. Bahkan saya pernah baca ungkapan dari Qadhi Iyad. Sebentar saya lihat, mungkin masih ada catatannya. Nah, saya pernah baca ibarah di kitab fikih, saudara, dan ini adalah pemahaman daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Wa man indahu syakkun aw wahmun aw taraddudun fahuwa kafirul ijma'. Kaman yaqul al muslimuna lahum din wan nasara mathalan lahum din wallahu alam biman huwa alal haq. Naam. Saya pernah baca ibarat, bukan yang ini yang saya maksud. Saya pernah baca ibarat dan itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seseorang yang ragu, dia mengatakan Nasrani ini bukan kafir, Yahudi ini bukan kafir, ragu terhadap kekafiran Nasrani, padahal dia nggak beriman sama Nabi Muhammad. Maka orang yang ragu terhadap kekafiran Nasrani atau mengatakan Nasrani tidak kafir, maka naudzubillah min dzalik, hukumnya orang seperti ini bisa kafir. Kenapa? Karena dia sama saja membenarkan keyakinan yang menganggap Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang diutus, tidak perlu beriman kepada Nabi. Seseorang kalau menganggap keyakinan tersebut benar, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaliknya, ketika disematkan kepada muslim, nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan. Tapi kalau orang yang jelas-jelas agamanya bukan Islam, memang udah jelas agamanya bukan Islam, ya statusnya kafir, saudara. Statusnya kafir, ibadah Allah. Wajib kita meyakini hal tersebut. Dan istilah kafir ini datangnya bukan dari manusia, datangnya bukan dari habaib, datangnya bukan dari kiai, datangnya bukan dari ustadz, tapi istilah kafir datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya baca dalam salah satu keterangan, saudara, kata-kata kafir atau al-kufru wa mustaqqatuha, kata-kata kufur dan kata-kata yang berkaitan dengan kufur. Kafir, kufar, kafur, kafirun, saudara. Kata-kata kafaru bentuk fiil, kata-kata yang berkaitan dengan kufur ini di Al-Quran ada lebih dari 600 kata, saudara. Saking banyaknya di Al-Quran, Allah yang mengungkapkan. Lah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dengan istilah kafir, kenapa kita yang repot, saudara? Kenapa kita jadi nganggap istilah itu nggak sopan, istilah tersebut mendiskreditkan? Apakah ada istilah atau bahasa yang lebih baik dari bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demi Allah, tidak ada bahasa yang lebih baik dari bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Bahkan gak sampai di situ, Nabi Muhammad dalam hadis, silahkan Anda cek sekian ratus ribu hadis yang ada. Hadis ini gak bisa kita hitung jumlahnya berapa, saking banyaknya. Bahkan musnad yang gak ada itu, yang gak kita miliki lebih banyak daripada yang kita miliki, saudara. Dari sekian banyak hadis yang ada,
Berapa banyak Rasulullah SAW menggunakan istilah kafir di dalam hadisnya. Bahkan nggak sampai di situ. Para sahabat, para ahlul bait, para tabi'in, para ulama salaf. Kalau kita buka kitab-kitab mereka, berapa banyak mereka gunakan istilah kafir dalam kitab-kitab mereka. Termasuk dalam kitab-kitab fikih. Berapa banyak dipakai istilah kafir dalam kitab-kitab fikih. Bahkan sampai ulama-ulama yang ada di Nusantara. Sampai Kiai Hasyim Asy'ari tadi yang disebutkan oleh guru kita Habib Muhammad. Ketika berbicara dalam konteks keindonesiaan, beliau nyebut kafir, saudara. Kenapa sekarang ente jadi repot mencak-mencak, saudara? Betul? Saya heran, makanya saya kadang heran. Yang saya heran nih, saya nggak habis pikir. Ini sekelompok manusia, ini ada sekelompok manusia. Ketika orang non muslim disebut kafir, padahal Allah udah sebut kafir. Nabi udah sebut sebagai kafir. Ulama dari zaman dulu sampai sekarang sebut kafir. Ketika ada non muslim dikategorikan sebagai kafir, dia mencak-mencak, saudara. Kepanasan, nggak terima dengan alasan apa? Kita menjaga perasaan non muslim. Wah. Tapi giliran sesama muslim yang beda ormas, beda pandangan, saudara, beda pemikiran, luar biasa dicaci maki, saudara. Oh, ini radikalis ini, teroris ini, intoleran ini. Oh, ini goblok ini, jenggotnya panjang ini, anti NKRI, anti Pancasila ini. Cuma kita yang benar, selain kita salah, saudara. Kenapa giliran sama muslim dia nggak pernah ada dalil, nggak pernah ngucap-ngucap dalil menjaga perasaan sama muslim, saudara? Kalau sama non muslim mengatakan jaga perasaan, kenapa sama sesama muslim nggak ada kata-kata jaga perasaan? Di mana kata-kata jaga perasaan terhadap sesama muslim? Apa jangan-jangan yang model kayak gini ajaran Islam Nusantara, saudara? Masya Allah, jadi aneh sebetulnya. Dan nggak sampai di situ, saudara. Sebetulnya masalah kata-kata kafir ini nggak perlu diributkan. Apalagi sampai ngerubah. Cukup dijelaskan pemahaman yang benar. Bahwasanya istilah kafir itu bukan penghinaan. Bukan istilah untuk merendahkan. Bukan istilah untuk mencaci maki, saudara. Istilah kafir itu istilah khusus. Terminologi dalam agama Islam. Untuk menyebut orang-orang yang di luar orang-orang yang di luar Islam. Nggak usah repot-repot, saudara. Dan setiap agama itu punya istilah masing-masing untuk orang-orang non pemeluk agama tersebut. Mari kita lihat sama-sama contohnya, saudara. Di dalam agama Buddha, orang-orang non Buddha itu disebut sebagai Abrahmacharya-Vasa. Susah apa kagak tuh? Saya kalau ngomong itu berasa jadi sahrukan, saudara. Abrahmacharya-Vasa. Itu istilahnya orang Buddha. Untuk orang-orang non-Buddha. Kalau orang-orang Buddha mau meyakini orang-orang non-Buddha nggak benar, yang benar cuma Buddha, silahkan. Itu urusan mereka, saudara. Itu hak mereka untuk meyakini yang benar cuma agama mereka. Selain mereka salah. Prinsip kita jelas. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita umat Islam juga punya hak, bahkan wajib untuk meyakini yang benar cuma agama Islam. Selain Islam adalah kafir. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu namanya toleransi, saling menghargai satu sama lain tanpa mencampur adukan, betul? Nggak sampai di situ. Mari kita lihat agama Hindu, saudara. Di agama Hindu itu ada istilah untuk orang-orang non Hindu. Orang-orang non Hindu itu disebutnya Maitra. Jadi ini jamaah pengajian Petamburan nih, orang-orang Islam disebutnya Maitra, saudara. Inti Maitra, inti Maitra, inti Maitra, inti Maitra, saudara. Itu sebutan untuk orang-orang non Hindu. Kalau orang Hindu pengen meyakini bahwasanya yang benar cuma Hindu, selain Hindu adalah salah, selain Hindu adalah salah, selain Hindu Maitra, bukan Hindu. Bagi mereka selain Hindu tidak benar. Itu hak mereka, saudara. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Silakan, bagiku agamamu, bagimu agamamu. Kau mau meyakini agamamu yang benar, silakan, itu urusanmu. La ikraha fiddin. Islam gak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam itu harus dengan hati yang terima, hati yang tenang, hati yang lapang. Gak boleh ada paksaan, saudara, dalam masuk Islam. Enggak, kita gak maksa kalian untuk memahami kebenaran Islam. Silahkan, kalau kalian mau meyakini kebenaran agama kalian, itu urusan kalian. Tapi kami punya prinsip, yang benar cuma Islam. Selain Islam adalah Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Dan saudara, nggak sampai di situ. Kalau kita mau perhatikan lebih dalam,
Sebenarnya seperti tulisan yang saya tulis, mungkin sebagian udah nerima stikernya saudara. Saya semalam buat tulisan, kalau kita mau merenung lebih dalam, memahami lebih dalam, sebetulnya istilah kafir ini istilah yang paling halus saudara. Kenapa saya katakan istilah kafir ini istilah yang paling halus? Karena ibadallah, kafir itu adalah bahasa Arab. Diambil, ini coba tolong pahamin ini, kayaknya mic kedengeran sampai ke gereja nih kelihatannya deh. Nah biar orang-orang yang ada di sana nggak salah paham. Kita bukan untuk menghina, menjelaskan. Ini adalah ilmu agama saudara. Istilah, jangan salah paham. Istilah kafir itu bahasa Arab, diambil dari kata-kata kafaro. Kafaro ini dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab Ibnul Mandur. Ini salah satu kitab rujukan bahasa yang diakui oleh ulama dunia saudara. Lisanul Arab Ibnul Mandur. Kita kadang-kadang kalau bikin bahas, kalau ngutip arti bahasa Arab dari kitab-kitab mutakhirin suka ditolak sama ulama. Tapi kalau ngambil dari Lisanul Arab Ibn Mandur, kemudian Al-Qamus, Al-Muhit, saudara, oh itu kitab-kitab rujukan bahasa Arab yang diakui oleh ulama. Dalam Lisanul Arab Ibn Mandur disebutkan bahwasanya kata-kata kafaro itu artinya adalah ghatta yughatti taghtiyatan. Artinya menutup. Kenapa kok kafir dibilang menutup? Iya, karena orang yang kafir, yang tidak mau dengan Islam, dia seakan-akan telah menutup dirinya dari Islam. Menutup dirinya dari kebenaran Islam. Menutup dari dirinya dari kebenaran nubuwah Nabi Muhammad. Menutup dirinya dari kebenaran keesaan Allah Subhanahu. Sehingga ketika dia menutup dirinya dari Islam, dia disebut kafir atau disebut bukan muslim, disebut kafir saudara. Ketika dia menutup kebenaran diri aslinya, dia bukan muslim. Jelas sebetulnya bahasanya santun sopan. Mari kita dari mana kita bisa tahu bahwasanya kata-kata menutup kafir ini artinya menutup itu sopan. Kita bisa tahu kalau kita bandingkan dengan istilah agama lain saudara. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan istilah agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani, orang-orang yang non Nasrani disebut domba-domba tersesat saudara. Jadi ente-ente ini yang ngaji di sini dari rumah ngaji tersesat nyasar ke Petamburan saudara. Domba-domba tersesat. Istilah untuk orang-orang non Nasrani. Itu bebas, itu istilah mereka. Terminologi kita nggak perlu marah saudara. Mereka punya hak, mereka bebas untuk meyakini yang benar cuma Nasrani. Itu hak mereka. Yang benar cuma Nasrani. Selain Nasrani adalah domba-domba tersesat. Selain Nasrani tidak benar. Yang benar cuma Nasrani, itu hak mereka. Kita nggak boleh paksa mereka untuk meyakini kebenaran Islam. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tapi kita umat Islam punya prinsip lakum dinukum. Kita punya prinsip umat Islam, cuma Islam yang benar, selain Islam adalah kira-kira jelas atau tidak? Sekarang saya mau tanya jamaah, jawab yang jujur. Lebih halus mana? Kafir apa domba tersesat? Lebih halus mana, lebih sopan mana, kafir apa domba tersesat? Lebih santun mana, kafir apa domba tersesat? Selesai. Buat apa diributin saudara? Ini bukan menghina kok, bahasa halus, terminologi untuk orang yang non muslim. Justru kalau ada orang non muslim kita bilang bukan kafir, mestinya dia tersinggung. Berarti kita paksa dia jadi orang Islam saudara. Betul. Jadi jangan diputar-putar, yang kelihatannya toleran justru itu yang intoleran ibadallah. Istilah-istilah agama Islam yang kelihatannya dianggap intoleran justru itu yang betul-betul menjunjung tinggi toleransi. Alhamdulillah. Mari kita bandingkan lagi dengan istilah agama lain. Dalam agama Yahudi itu ada istilah untuk orang-orang non Yahudi. Apa istilahnya? Ghaim. Istilah untuk orang-orang non Yahudi adalah ghaim. Apa artinya ghaim? Ghaim itu makhluk non manusia. Jadi bukan manusia saudara. Bahkan saya baca satu keterangan, baca satu artikel di Talmud itu, bahkan di Talmud di kitabnya orang Yahudi yang sekarang dipakai saudara, di Talmud itu ada keterangan orang-orang non Yahudi itu disebutnya babi saudara. Babi. Jadi saya non Yahudi, saya babi saudara. Itu ada keterangan seperti itu. Tapi oke lah, terlepas dari itu kita pakai istilah ghaim. Babi mungkin terlalu frontal, kita pakai istilah ghaim. Ghaim makhluk non manusia, bukan manusia saudara. Kalau orang yang Yahudi mau meyakini cuma Yahudi yang benar,
selain Yahudi salah, itu hak mereka. Mereka punya hak untuk meyakini cuma Yahudi yang benar. Selain Yahudi adalah ghaib. Selain Yahudi tidak benar, kebenaran hanya ada pada kami. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tapi kita sebagai umat Islam, kita punya kewajiban untuk meyakini bahwasanya yang benar cuma Islam. Selain Islam kah? Selain Islam kah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang jujur sama-sama. Kalau begitu, mana yang lebih santun, ghoyim atau kafir? Mana yang lebih halus, ghoyim atau kafir? Mana yang lebih sopan, ghoyim atau kafir? Kafir, saudara. Jadi nggak perlu ribut. Istilah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu udah sebaik-baiknya istilah, sebaik-baiknya perumpamaan. Dan dari dulu sampai sekarang para ulama nggak ada yang rubah-rubah istilah tersebut. Kenapa sekarang kita jadi mencak-mencak, marah-marah? Oh, tapi kan kita nation state, Habib. Di sini ada keberagaman. Agama di sini bukan cuma Islam. Saudara, keberagaman itu bukan baru sekarang. Dari zaman Nabi juga ada keberagaman. Ada orang Yahudi di Madinah, saudara, yang tidak perang dengan umat Islam pada saat itu. Di zaman sahabat juga ada keberagaman. Di zaman tabi'in juga ada keberagaman. Di zaman dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, sampai Utsmaniyah, ada keberagaman, saudara. Di Spanyol pada saat itu beragam. Di Mesir dari zaman sahabat sampai zaman sekarang masih ada Kristen Akbat, Kristen Koptik, saudara. Beragam dari zaman dulu. Tapi meski ada keberagaman, ulama nggak pernah ngerubah istilah-istilah kafir. Mereka tenang-tenang aja. Kenapa aman? Karena tahu artinya itu nggak menyinggung, artinya itu nggak menghina, artinya nggak mencaci. Justru sebaliknya, kalau kita rubah istilah dengan alasan menjaga perasaan, itu semuanya bakalan kacau, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana. Kita umat Islam, babi haram apa kagak? Haram apa kagak? Tapi ada nggak kelompok agama yang menganggap babi nggak haram? Hah? Orang-orang di Indonesia ada nggak yang makan babi? Kalau dengan dalih jaga perasaan, kita jangan ngomong babi haram. Nanti tersinggung orang-orang itu. Sembarangan kamu, kita di Indonesia ini ada yang makan babi. Jangan kau sebut-sebut babi haram. Terus sebut apa, Beb? Supaya nggak tersinggung. Ganti, jangan haram, tapi makanan darurat, saudara. Saya mau tanya, kalau dirubah seperti ini kacau apa kagak? Nggak sampai di situ. Kalau memang jaga perasaan, saudara, berapa banyak di Al-Quran ayat-ayat yang berisi kecaman terhadap orang kafir, saudara. Kecaman, dzam terhadap orang kafir. Di Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Dan itu ayat kita baca di sholat-sholat, kita baca di acara-acara, dibaca di speaker depan umum. Salah satunya saya kasih contoh di Al-Quran, di surat Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Allah menamakan orang kafir sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia, saudara. Wah, jangan dong, Beb, jaga perasaan. Kita mesti toleran, Bhinneka Tunggal Ika. Mesti jaga perasaan, nanti mereka tersinggung, nggak bisa. Terus bagaimana dong? Jangan sebut seburuk-buruknya orang. Ganti aja bagaimana? Ganti dengan kurang oke, saudara. Saya mau tanya, kalau dirubah seperti ini kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Mau sampai di situ. Kalau memang cuma buat jaga perasaan, mesti ngerubah-ngerubah. Jangan sebut anjing, saudara. Kesian perasaan anjing terganggu, ibaratnya. Jangan sebut anjing, sebut aja non kucing, saudara. Kalau memang buat jaga perasaan, jangan sebut setan kasar tuh. Jangan, setan nanti tersinggung. Sebut aja non malaikat, saudara. Kalau memang buat jaga perasaan, nanti jangan dajjal itu begitu masuk Indonesia, jangan tulis kafir di sini, jangan, ganti muatin, saudara. Non muslim dajjal di jidatnya, ya Allah. Kacau urusannya. Dan yang lebih parah lagi, andai kata Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun jadi warga negara Indonesia, maka Fir'aun gak boleh disebut kafir, tapi Fir'aun non muslim, saudara. Saya mau tanya, sampai sini kacau apa kagak? Kacau apa kagak? Jadi gak perlulah ngerubah-rubah istilah seperti itu. Saya hati-hati di sini, jangan salah paham ya. Kemarin ini dari kubu mereka ada yang keluar-keluar ngupload foto di Saudi Arabia itu begitu mau masuk Mekah,
itu ada persimpangan jalan. Mekah itu kan daerah haram, itu khusus untuk muslim. Di itu ada apa? Ada rambu penunjuk jalan itu yang arah ke Mekah, ke Masjidil Haram, arah ke tanah haram itu only muslim. Khusus muslim, cuma muslim yang boleh masuk. Tapi untuk yang kalau non muslim disebutnya ghairul muslimin di sini ke kanan. Katanya, Saudi aja nyebutnya bukan kafir, sebutnya ghairu muslim, non muslim, saudara. Ini orang begini nih kebanyakan makan micin, saudara. Jadi semuanya dipakai buat pembenaran, saudara. Saya nggak menyalahkan penyebutan non muslim. Mau nyebut non muslim silahkan, nggak ada yang nyalahkan. Yang saya salahkan pelarangan penyebutan kafir. Itu yang nggak boleh. Orang menyebut non muslim silahkan, nggak ada yang ngelarang. Yang jadi masalah kenapa orang nyebut kafir dilarang, dimarginalisasi, seolah-olah itu bersalah, seolah-olah itu kasar, seolah-olah itu penghinaan. Ini yang nggak benar, saudara, betul? Jadi kita nggak menyalahkan orang menyebut non muslim silahkan, tapi yang saya masalahkan pelarangan. Kenapa perlu diganti istilah kafir? Nggak boleh menyebut kafir, dimarginalisasi, saudara. Ini yang menjadi masalah. Makanya ibadallah, saudara, makanya dalam konteks ini kalau mereka katakan nggak boleh disebut kafir tapi disebut cukup muatin, ini sebetulnya sangat banyak kerancuan. Salah satunya kerancuannya lagi apa? Ya, ini kan kemarin Bahsul Masail Fiqih, otomatis kan khitabnya umat Islam. Salah satu kerancuannya apa? Salah satu kerancuannya kalau disebutnya cuma muatin saja. Muatin itu artinya warga negara, statusnya sebagai muatin. Kalau disebutnya cuma muatin saja, lalu nanti apa bedanya warga negara yang muslim sama yang bukan muslim? Apa bedanya? Faktanya kan beda dalam pandangan fikih. Ada kerbedaan. Terus apa bedanya dong? Klasifikasinya mau dibuang, mau dihapuskan. Iya betul, bicara tentang kewarganegaraan konteksnya. Terus faktanya kan ada perbedaan. Yang muslim warga negara, yang non muslim tetap warga negara. Kenapa embel-embel kafirnya harus dibuang? Kenapa dia harus cukup disebut muatin, cukup disebut warga negara? Terus klasifikasi ini kemana? Fakta perbedaan ini mau dibuang, mau dihapuskan, mau dileburkan. Makanya ibadallah, ini menurut saya ini sangat janggal, sangat janggal. Bahkan saudara, saya khawatir, saya memiliki kekhawatiran, tapi kekhawatiran ini sangat berdasar. Orang khawatir boleh apa kagak? Boleh khawatir? Saya sangat khawatir, saudara. Saya khawatir fatwa seperti ini yang mendapatkan tepuk tangan luar biasa dari PDIP, tepuk tangan luar biasa dari orang-orang JIL, Muqsid Ghazali sampai Ulil Absor Abdallah mengapresiasi sampai saya terharu ketika dikatakan dalam Munas NU tidak boleh sebut lagi kafir tapi sebutnya muatin. Saudara, saya khawatir. Yang pertama saya khawatir ini dijadikan alat untuk gerbang masuk kembali ajaran pluralisme, saudara. Jadi dijadikan gerbang besar untuk masuknya kembali ajaran pluralisme di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hati-hati, kita mesti pahami baik-baik. Sering dijelaskan, ada yang namanya pluralitas, ada yang namanya pluralisme. Kalau pluralitas itu kebinekaan. Oh, marhaba, insyaallah. Jazakumullah khairan. Marhaba. Nah, insyaallah. Nah, ada pluralisme, ada pluralitas. Kalau pluralitas itu diakui oleh Islam. Apa maksudnya pluralitas? Pluralitas itu adalah kebinekaan. Walaupun kita satu negara, tapi kita macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Itu namanya kebinekaan, saudara. Itu pluralitas. Itu diakui oleh Islam. Islam nggak memaksa semuanya harus mau kebenaran Islam. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Pluralitas, macam-macam. Selama mereka nggak ganggu, kita nggak ganggu mereka, saudara. Betul? Itu namanya pluralitas. Itu diakui dalam Islam. Pluralitas. Ya walaupun makanya istilah kafir ini bukan untuk memusuhi, tapi walaupun mereka kafir, kita tetap ada kewajiban untuk berbuat baik selama mereka tidak
menjahati kita, selama mereka tidak menyakiti kita, maka nggak boleh kita menyakiti mereka. Hadis-hadisnya jelas bagaimana Rasulullah SAW melarang kita memperlakukan non muslim dengan perlakuan yang tidak baik selama mereka berbuat baik dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme adalah sebuah isme. Isme ini adalah pemahaman kelompok, firqah. Saudara, isme. Sebuah pemahaman, sebuah kelompok, sebuah aliran kepercayaan yang meyakini bahwasanya semua agama itu sama. Berapa banyak orang liberal kita yang berbicara tentang pluralisme, saudara, dalam artian ini. Oh, kalau dikumpulin banyak bukti-buktinya, statement orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Apapun agamanya, maka dia bisa masuk surga. Yang penting dia berbuat baik. Nggak harus jadi Islam untuk masuk surga. Semua agama itu sama. Jangan menyalahkan satu sama lain. Ini namanya pluralisme. Pluralisme ini haram, saudara. MUI sudah memfatwakan dengan jelas dan gamblang. Pluralisme, sekularisme, liberalisme yang disebut dengan sepilis. Haram. Itu adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min. Nah, saya takut penghapusan kafir dalam konteks kewarganegaraan ini menjadi gerbang besar untuk masuknya paham pluralisme ke tengah-tengah masyarakat kita, saudara. Akhirnya akidah umat Islam jadi kacau. Akhirnya akidah umat Islam jadi campur aduk. Yang jadi korbannya siapa? Yang jadi korbannya nanti anak cucu kita. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak cucu kita dilindungi akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang saya khawatirkan. Saya khawatir penghapusan status kafir dalam konteks kewarganegaraan ini akan menjadi gerbang untuk pembolehan kepemimpinan kafir di wilayah mayoritas muslim, saudara. Dan ini arahnya kelihatan betul karena statusnya konteksnya kewarganegaraan. Konteksnya kewarganegaraan, saudara. Artinya haknya sama, kewajibannya sama, termasuk dalam kepemimpinan nanti. Karena dalam konteks kewarganegaraan, dalam kacamata warga negara, dalam kacamata negara, dalam kacamata agama, kami sudah memutuskan ini statusnya muatin. Berarti dia sama, nggak boleh dibeda-bedakan, saudara. Arahnya ada ke situ, saudara. Karena semenjak Ahok kalah, Ahok dulu itu mereka kalau Ahok menang kemarin, andai kata Ahok menang di Jakarta, itu akan jadi contoh di berbagai daerah. Bahwasanya umat Islam nggak menolak kepemimpinan kafir. Buktinya Ahok bisa menang di wilayah mayoritas muslim, saudara. Itu akan jadikan contoh di mana-mana, saudara. Tapi begitu Ahok kalah di Jakarta, runtuh ini, saudara. Rembet ke berbagai daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah 2 periode dipimpin kafir. Kafir keras lagi, teras narang, saudara. Dulu ulama-ulama kita pimpinan DPP FPI hampir dibunuh di Kalimantan Tengah. Begitu turun mendarat di bandara, orang-orang sudah pakai tombak, saudara. Ratusan orang udah pakai tombak, pakai panah, sudah ada di bandara pengen bunuh pimpinan DPP FPI, saudara. Luar biasa Kaltang, 2 periode dipimpin oleh yang seperti ini, saudara. Begitu ada kejadian Jakarta, semangat Jakarta nular ke Kalimantan Tengah. Sekarang gubernur Kalimantan Tengah adalah muslim, bahkan wakilnya dari kalangan habaib. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, Kalimantan Barat 2 periode dipimpin sama Cornelis, kafir, saudara. Udah gitu ngata-ngatain umat Islam, ada buktinya. Apa dia katakan dalam salah satu pidatonya? Oh, kita ini sudah lama dijajah. Dan termasuk penjajahan yang paling lama adalah penjajahan Melayu dan penjajahan Islam, saudara. Luar biasa, berani dia. Berapa kali ulama kita di Kalimantan Barat ada yang dihadang, saudara. Kiai Haji Sobri Lubis sama Ustadz Bakhtiar Nasir dihadang waktu mau ke Pontianak habis 212, saudara. Kemudian Tengku Zulkarnain dihadang waktu mau ke, kalau nggak salah mau ke Ketapang, saya lupa. Dicek lagi itu. Walhasil, ini luar biasa, 2 periode dipimpin sama kafir Kalimantan Barat. Begitu ada kejadian Jakarta, ibadah Allah, langsung semangat Jakarta menular ke masyarakat Kalimantan Barat. Akhirnya sekarang Kalimantan Barat dipimpin oleh muslim. Alhamdulillah. Jadi andai kata kemarin Jakarta itu menang, itu jadi pilot project. Jadi contoh di mana-mana bahwasanya nggak masalah mayoritas muslim dipimpin kafir. Awalnya tingkat gubernur, ujung-ujungnya terus digiring opini dengan kekuatan media, ujung-ujungnya nggak masalah presiden kafir. Kita kan Indonesia, nggak boleh dong membeda-bedakan. Di mata agama semuanya sama karena kita bukan negara Islam, statusnya muatin. Bahsul Masail kita sudah memutuskan bahwasanya ini muatin, berarti nggak boleh dibeda-bedakan dong, sama. Ini yang saya khawatirkan, saudara.
Jadi kekhawatiran ini sangat berdasar, bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, dan kemungkinannya sangat besar untuk arahnya ke sana. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya saudara udah deh, nggak usah macem-macem, nggak usah macem-macem. Ikutin yang jelas, ikutin akidah Ahlus Sunnah. Dan NU ini rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU mesti dijaga saudara. NU itu didirikan oleh para aulia, didirikan oleh orang-orang soleh. Yang ngediriin Kiai Hashim Asy'ari atas isyarah Kiai Haji Khalil Bangkalan waliullah saudara. Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Bisri saudara. Masya Allah, ulama besar, aulia yang mendirikan. Makanya tolong apa yang diwarisi oleh para pendiri NU jangan dikhianati. Jangan dikhianati. Apa yang dibawa ke Kiai Hashim Asy'ari adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul menjaga kemudian akidah umat Islam, istiqomah, lurus, nggak macam-macam. Tolong ojo macam-macam. Wes ojo kakean bacot jari ini wong Jawa saudara. Jangan kebanyakan bacot. Yang benar-benar aja udah ikutin ulama-ulama gitu dulu. Ikutin apa yang ada dalam as-salafun as-saleh. Jangan melenceng dari jalan mereka. Makanya saudara, NU kita jaga, kita selamatin. Jangan dibiarkan NU dirusak oleh orang-orang liberal yang ingin merusak NU dari dalam saudara. Nah, ibarat kata kalau sebuah kendaraan supirnya mabok, maka supir yang mabok kita turunin saudara. Betul? Betul? Kalau ada kendaraan supirnya mabok turunin apa kagak? Orang kompak turunin atau jangan? Turunin atau jangan? Karena kalau supirnya nggak diturunin, akhirnya mobilnya masuk ke jurang, satu mobil mati semua, saudara. Betul betul. Kalau ada kendaraan, supirnya mabok, kalau mau mobil dan semua penumpangnya selamat, turunin, ganti supirnya, jangan pakai supir yang mabok. Kalau supirnya nggak mau diganti, ya kita turun dari kendaraan itu, saudara. Betul. Saya mau tanya, kalau supir mabok nggak mau diganti, kita tetap mau naik apa mau turun? Naik atau turun? Nanti kalau di dalam dapat makanan enak-enak. Naik apa turun? Naik apa turun? Nanti kalau di dalam dapat fasilitas. Naik apa turun? Nanti kalau di dalam dapat duit. Naik apa turun? Ini kendaraan gratis. Naik atau turun? Yakin? Betul. Daripada nyungsep ke jurang, mendingan kita turun saudara. Betul? Makanya selamatkan Nahdlatul Ulama. Jaga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah warisan para aulia. Nahdlatul Ulama adalah warisan orang-orang soleh. Jangan sampai Nahdlatul Ulama digerogoti oleh para pengkhianat, para liberal, para sekuler, dan aliran-aliran lainnya yang melenceng dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sekali lagi saya tanya semua yang ada di sini, umat Islam siap bersatu? Siap jaga Islam? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap turunkan supir yang mabok? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan itu yang terakhir yang ingin saya jelaskan saudara. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan saudara bahwasanya terkait imam besar kita. Saya mau tanya, jawab yang jujur, jamaah Majelis Ta'lim Markas Syariah. Jawab yang jujur, kangen gak sama imam besar? Yakin? Betul? Pengen imam besar pulang? Benar? Saudara, kalau anda kangen sama imam besar, beliau jauh lebih kangen lagi ke kita, ke umat Islam di Indonesia saudara. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Akan tetapi masalahnya beliau sudah lama pengen pulang ke Indonesia. Cuman status beliau dicekal, saudara. Jadi beliau dicekal, nggak bisa keluar Indonesia. Saya seminggu yang lalu, tepat hari Senin yang lalu, saya baru pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Saya 2 minggu bersama beliau kemarin. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad. Kalau umrah pakai travelnya marhaban, saudara. Sekalian promosi dikit. Saudara, saya tahu betul bagaimana keadaan beliau. Beliau pengen pulang ke Indonesia, tapi statusnya dicekal. Kok kenapa bisa dicekal? Dicekalnya udah cukup lama, udah hampir setahun dicekal. Itu udah lumayan lama, dicekal itu sudah lumayan lama. Kenapa kok bisa dicekal, Habib? Jadi awal mulanya tadinya beliau nggak ada masalah di Saudi, bisa mau keluar ke Turki. Beliau sempat ke Turki, ke Maroko,
ke Yaman, ke Hadramut. Waktu anak saya lahir beliau hadir akikah di Yaman pada saat itu. Sebelumnya nggak ada masalah mau keluar. Akan tetapi saudara, nggak lama kemudian akhirnya tahu-tahu beliau dicekal. Kenapa bisa dicekal? Jadi ada intelijen yang nakal, intelijen busuk dari negeri kita, dari Indonesia, yang mengirimkan informasi yang sesat, menyesatkan, fitnah ke intelijen yang ada di sana, saudara. Jadi Habib Rizik dengan segala data-data yang ada mereka kirim, difitnah Habib Rizik ini jaringan teroris internasional. Hati-hati, Habib Rizik ini pendana terorisme. Habib Rizik ini pendukung setia ISIS, saudara. Habib Rizik ini bla bla pencuci uang. Habib Rizik ini koruptor itu pada datang ke dia pada ngasih wah bla bla bla. Fitnah luar biasa, saudara. Sampai akhirnya beliau di sana dapat masalah, sampai akhirnya beliau dicekal. Innalillahi. Sampai sempat dikerangkeng pada saat itu, saudara, masuk ke mobil, dibawa, saudara, sempat karena ada fitnah seperti ini pada saat itu. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau melawan. Beliau melawan dengan perlawanan hukum. Sebenarnya pemerintah Saudi nggak ada masalah, pemerintah Saudi luar biasa, sangat baik pemerintah Saudi perlakuannya. Tapi karena ada fitnah seperti ini, otomatis yang namanya sebuah negara, ayo waspada, ada informasi masuk seperti ini, saudara. Ada apa ini? Akhirnya beliau melawan dengan perlawanan hukum dengan jalur formal. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan kemenangan beliau. Pemerintah Saudi percaya ini fitnah. Akhirnya cekal tersebut sempat dicabut. Alhamdulillah. Akhirnya cekal baru dicabut. Nggak lama, saudara. Nggak lama setelah cekal dicabut. Nggak lama belum sempat pulang. 212 reuni akbar 212 pada saat itu. Reuni akbar 212 sukses. Yang hadir 10 juta orang lebih pada saat itu, saudara. Nah, suksesnya reuni akbar 212 dengan 10 juta orang lebih, ini bikin ada orang-orang sebagian yang kebakaran jenggot, saudara. Ya tapi dia nggak punya jenggot, kebakaran ubun-ubun, saudara. Kebakaran, panik luar biasa, ada yang panik. Panik. Ada yang panik. Saya nggak nyebut takut diganti ya. Masya Allah. Ada yang panik, ada yang kebakaran jenggot. Ada yang ketakutan. Akhirnya dibuat lagi informasi macam-macam. Sampai imam besar kita Habib Rizik dicekal untuk kedua kalinya. Sampai sekarang masih dicekal. Innalillahi. Makanya saya mau tanya, jamaah Markas Syariah ini khususnya mesti double perjuangannya ini. Karena jamaah ngaji di sini, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang jujur. Pengen Habib Rizik pulang? Yakin? Betul? Kalau Habib Rizik pulang, kita mesti berjuang untuk kepulangan beliau. Bagaimana caranya kita berjuang untuk kepulangan beliau? Harus ada gerakan besar-besaran, saudara. Gerakan besar-besaran di dunia maya atau gerakan besar-besaran di dunia nyata. Karena pencekalan beliau tidak bisa pulang, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, saudara. Jadi beliau udah difitnah di sini, dibikin kasus rekayasa sedemikian rupa. Beliau akhirnya hijrah, menyelamatkan diri, bersiasat untuk menghindari serangan musuh ini. Begitu sampai ke sana difitnah, takut, begitu mau pulang dicekal, saudara. Jadi luar biasa ini luar biasa. Ini perlu ada, ini pelanggaran hak asasi manusia. Ini pelanggaran hak sebagai warga negara, pelanggaran kebebasan sebagai warga negara. Ini pelanggaran undang-undang dasar. Makanya harus ada gerakan besar-besaran dari masyarakat umat Islam khususnya, dan lebih khusus lagi yang mencintai beliau. Gerakan yang pertama, saudara, gerakan yang pertama ibadah Allah di media sosial, di dunia maya. Begitu juga yang kedua di dunia nyata. Di dunia maya gimana caranya itu? WhatsApp kita, foto profilnya, statusnya ulang-ulang kalau perlu setiap hari, saudara. Kemudian Facebook kita, Twitter, Instagram, pasang di profil, pasang di postingan setiap hari. Foto Imam Besar Habib Rizik dengan tulisan, stop kriminalisasi ulama, pulangkan Imam Besar kami ke Indonesia. Setuju? Setuju? Siap pasang foto profil? Siap jihad di media sosial? Jangan teriak-teriak mau pulang ngerubah foto profil aja kagak mau, saudara. Cinta lo palsu. Betul. Apa susahnya ngerubah foto profil? Tinggal klik, tinggal rubah. Nggak mau, saudara. Yang dipasang malah foto ceweknya. Udah gitu manggilnya Abi Umi lagi. Iya, Jainuddin Nachiro.
Masya Allah, jangan pasang foto profil di WA, Instagram, Facebook, Twitter, di semua medsos yang kita punya. Pasang, ulang-ulangi, terus kirim sampai mereka pusing. Setiap buka Facebook, setiap buka WA, setiap buka Twitter, foto Habib Rizik lagi, Habib Rizik lagi, Habib Rizik lagi, sampai pusing, sampai rambutnya rontok, saudara. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Ini jangan diremehkan ini. Perang opini seperti ini jangan diremehkan. Ini sangat besar perangnya. Salah satu penyebab kemenangan umat Islam, salah satu asbab musabab kemenangan umat Islam, perjuangan menumbangkan Ahok, menumbangkan penista agama, itu salah satunya perjuangan di media sosial, saudara. Jangan diremehkan perjuangan di media sosial. Kemudian yang kedua, nggak cukup dunia maya. Ada yang lebih penting lagi, dunia nyata, saudara. Dunia maya aja nggak cukup. Ada yang lebih penting, dunia nyata. Bagaimana, saudara? Di dunia nyata caranya, kalau mau beliau pulang, semua yang ada di sini, bahkan yang di luar, baik yang cinta beliau atau yang cinta terhadap hak asasi manusia. Kalau enggak cinta beliau, minimal cinta terhadap hak asasi manusia, cinta terhadap kebebasan sebagai warga negara. Pasang baleho segede-gedenya, saudara, di rumah-rumah kita, di gang-gang kita, di masjid-masjid kita, di sekolah-sekolah kita, dan yang lebih penting nih, di perapatan-perapatan kita, di pinggir-pinggir jalan kita, saudara. Pasang baleho yang besar, jangan ada kampanye di balehonya. Kalau ada kampanye itu bisa diturunin KPU, nanti ada alasan mereka untuk nurunin. Jangan pakai ada kampanye. Baleho murni, pasang foto imam besar yang gede, stop kriminalisasi ulama, pulangkan imam besar kami ke Indonesia. Cantumkan nama majelis, cantumkan nama komunitasnya, kalau perlu cantumkan nama keluarganya, pasang sebanyak-banyaknya, saudara, supaya mereka lihat bahwasanya umat Islam sudah betul-betul rindu kepada imam besar, umat Islam sudah betul-betul ingin beliau pulang, dan umat Islam muak dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang menindas hak asasi manusia, yang menindas hak warga negara. Dan seperti ini bukan cuma umat Islam, orang-orang non muslim pun patut untuk marah, karena hak asasi manusia dan hak warga negara bukan cuma milik Islam tapi milik non muslim. Kalau sekarang Habib Rizik akan jadi korban, kalau Anda diam, besok-besok Anda yang akan jadi korban seperti ini, saudara. Besok-besok Anda yang akan dirampas hak Anda sebagai keluarga negaraan, besok-besok Anda yang akan ditindas hak asasi manusianya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap pasang baleho? Yakin? Betul? Awas yang gak pasang baleho. Kalau ngaku cinta jangan takut, pasang. Kalau nggak ada filenya, minta filenya sama Live di sini. Minta filenya, minta dicetakin, saudara. Minta pasang baleho sebanyak-banyaknya. Kita tunjukkan bahwasanya kita pengen beliau pulang. Kalau perlu mudah-mudahan pulangnya sebelum Pilpres. Amin. Semakin kuat kita melakukan dorongan, maka semakin besar kemungkinan imam besar kita untuk pulang, ibadah Allah. Makanya saya mau tanya semua umat Islam, siap berjuang? Siap berjuang? Siap bela imam besar? Siap bela Habib Rizik? Siap bela orang yang dizalimi? Siap bela hak asasi manusia? Siap bela hak-hak warga negara? Takbir! Makanya, saudara, kalau sudah ini berhasil, insya Allah beliau akan umumkan kepulangannya, saudara. Beliau akan umumkan langsung, nggak ada isu-isu lagi beliau mau pulang, nggak, beliau umumkan langsung. Kalau sudah beliau umumkan 3 hari 4 hari sebelum pulang, pokoknya kalau beliau umumin, atau mungkin sehari sebelum pulang, jangan-jangan diumumkan, siap-siap. Kita umat Islam rame-rame kita jemput beliau ke bandara, saudara. Setuju? Kalau perlu kita bikin rekor dunia. Dulu pernah ada salah satu rekor penjemputan Khomeini waktu pulang dari pengasingannya, saudara. Itu rekor. Nah, kita bikin jauh lebih besar dari itu. Kita bikin rekor dunia, saudara. Ini imam besar Habib Rizik, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bikin rekor dunia, 20 juta umat Islam tumpah ruah di Jakarta, jemput kembali imam besar di Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap jemput imam besar? Siap kawal imam besar? Siap bela ulama kita? Siap bela hak asasi manusia? Siap bela hak-hak sebagai warga negara? Siap bela orang yang dizalimi? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa, ini pemilu udah semakin dekat, betul? Kita harus berjuang untuk perubahan. Ingat, saya pengen ingatkan bahwasanya memenangkan Prabowo Sandi itu bukan tujuan. Prabowo bukan tujuan, Sandi bukan tujuan, terlalu rendah.
kalau tujuan kita itu untuk memenangkan Prabowo Sandi, saudara. Tapi tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu melalui perjuangan melawan kezaliman. Karena melawan kezaliman itu harus, melawan kezaliman itu wajib. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah melarang dalam Al-Quran, jangankan bela orang zalim, cenderung ke orang zalim aja nggak boleh, saudara. Jadi kezaliman ini mesti dilawan. Saya mau tanya, selama rezim ini memimpin banyak kezaliman atau tidak? Orang kompak banyak kezaliman atau tidak? Saya nggak perlu paparkan, sudah sering kita paparkan di berbagai tempat, saudara. Fakta-fakta, data-data yang ada, bukan fitnah, bukan hoak, fakta dan data, saudara. Jadi jangan, kita mesti berjuang untuk melawan kezaliman. Tujuan kita bukan menangkan Prabowo Sandi, tapi mencari ridho Allah untuk melawan kezaliman. Nah, melawan kezaliman gimana caranya, Beb? Ya mesti ditumbangkan dong kezalimannya. Cara menumbangkan kezaliman bagaimana? Kalau kudeta kan kagak boleh. Kalau kudeta nanti hukumnya bugot secara hukum agama, pemberontak. Secara hukum negara residivis, nggak boleh melawan negara, itu namanya ingin merebut pemerintahan yang sah. Terus caranya gimana? Oh, ternyata udah ada cara yang konstitusional, cara yang tidak melanggar undang-undang, dan memang itu hak warga negara. Lewat pemilu. Pemilu cuma ada 2 calon. Calon yang pertama petahana, calon yang kedua Prabowo Sandi. Berarti pilih nomor 1 atau 2? 1 atau 2? Jadi artinya Prabowo Sandi ini sebagaimana Pak Prabowo sendiri sering ucapkan, beliau berdua ini alat, saudara. Alat umat Islam untuk melawan kezaliman. Beliau kok yang mengatakan seperti itu. Perantara, wasilah, alat. Makanya jaga niat kita, perjuangan untuk memenangkan presiden ini bukan semata-mata karena Prabowo Sandinya, saudara. Tapi murni kita pengen cari ridho Allah dengan melawan kezaliman. Makanya sekali lagi umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga NKRI, siap menangkan jihad konstitusi, siap ikut komando ulama, siap 2019 Prabowo presiden. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.